Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kembali. Pada video kali ini akan saya coba mempraktekkan cara membuat bank soal. Jadi bank soal ini fungsinya nanti adalah untuk tes secara online dengan ketentuan. Jadi beda siswa itu beda soal. Ya seperti UNBK saja ya. Jadi walaupun dengan mapel yang sama, tapi antara satu siswa dengan siswa yang lain soalnya berbeda, tapi tetap untuk materinya tetap sama. Jadi materi A maka ada beberapa soal untuk materi A ya. Jadi materinya sama atau mungkin indikatornya sama, tapi di dalam soalnya itu berbeda. Jadi tidak atau menghindari siswa untuk mencontek temannya atau teman yang lain ya, seperti itu. Nah, di psikologi ini ada salah satu fasilitas di mana kita bisa membuat ulangan harian itu diambil dari bank soal, di mana bank soal ini adalah kumpulan soal-soal dan nanti yang muncul adalah cuma beberapa soal saja dan secara random. Jadi nanti siswa tidak tahu yang sama itu dengan siswa yang mana, itu nggak mungkin tahu, sehingga nanti lebih jujur dan lebih efektif ya untuk melaksanakan ulangan harian. Nah, gimana cara membuatnya? Silahkan diikuti video. Klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya. Silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke, untuk membuat bank soal ada beberapa cara. Yang pertama adalah cara secara online, jadi full secara online. Jadi kita untuk membuat soal satu persatu itu secara online. Jadi syaratnya kita harus punya koneksi internet secara full ya. Yang cara yang kedua yaitu dengan cara semi online. Semi online ini maksudnya soal kita ketik secara offline, jadi tanpa perlu koneksi internet. Nanti dari soal yang sudah kita ketik secara offline ini baru kita upload. Jadi untuk koneksi internet butuhnya pas upload saja. Nah, untuk secara full online bisa dengan cara ya, ini saya coba praktekkan dulu yang secara full online. Nah, kita masuk ke psikologi dulu ya. Ini adalah halaman psikologi di salah satu kelas saya. Nah, untuk membuat bank soal secara full online kita masuk ke bagian research. Nah, di sini research yang bagian atas ya. Nah, di sini adalah kumpulan file materi atau soal dari yang kita buat ya. Ini sudah saya buat folder-folder, ada folder file, admin, dan seterusnya, terus materi, terus soal-soal. Nah, ini saya kumpulkan untuk bank soalnya di bagian atau folder soal-soal. Nah, ini juga di dalam soal-soal nanti ada soal kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Misalkan saya buka yang kelas 2. Nah, ini saya bagi berdasarkan bab ya, bab maupun subbab. Nah, ini ada dua bank soal yang sudah saya buat. Jadi satu bank soal itu terdiri dari 30 pertanyaan, lalu yang kedua ada 30 juga, dan seterusnya nanti ya. Dan nanti siswa itu nanti untuk mengerjakan ulangannya bisa diambil dari dua ini. Jadi di sini diambil 5, di sini diambil 5, bisa seperti itu. Jadi nanti untuk soal antara satu siswa dengan siswa yang lain berbeda. Nah, sekarang cara membuatnya, kita buat question bank ya, question bank untuk perkalian matrik. Nah, seperti ini ya. Terus pilih create atau buat ya. Nah, di sini ada muncul perkalian matrik masih 0 question. Nah, untuk pembuatan secara full online kita bisa lihat di sini, dibuka saja. Nah, di sini masih kosong. Nah, kita buat satu persatu soalnya. Nah, misalkan multiple choice atau pilihan ganda. Berarti di sini kita buat soal pilihan jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, dan seterusnya ya. Misalkan tadi perkalian matrik, misalkan matrik tentukan atau syarat ya. Syarat 2 matrik bisa dialihkan adalah misalnya jawabannya adalah jumlah kolom
pertama teman-teman. Nah, misalkan ini adalah jawaban benar, centang berarti. Terus misalkan jawaban B, C, D, misalkan saya buat jumlah kolom. Tidak sama dengan lebih besar ya. Nah ini pertanyaan, ini jawaban A, B, C, D ya. Terus jawaban benar kita centang di sini, terus kita create question. Nah, ini adalah pertanyaan pertama, ini seperti ini. Ini pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, ketiga, dan seterusnya, karena ini adalah full online ya, berarti kita buat satu persatu kayak tadi, question lagi, multiple choice lagi, dan seterusnya. Nah, ini syaratnya kita harus punya koneksi internet secara terus menerus sampai nanti soal ini selesai. Nah, seperti itu secara full online. Jadi bisa menggunakan full online asalkan koneksi internet kita lancar dan full ya. Namun misalkan kita punya koneksi internet yang terbatas atau mungkin limit ya, kita bisa menggunakan semi online saja. Jadi kita ketik di komputer kita secara offline, baru kita upload. Kita semua ketik semua soal dulu sampai selesai baru diupload, sehingga nanti untuk koneksinya paling beberapa menit saja. Nah, tapi untuk semi online ini ada bantuan software untuk mengetik soal secara offline. Nah, software yang digunakan adalah ExamView. Nah, ini tampilannya. ExamView Test Generator atau Test Manager sama saja ya. ExamView Test Generator. Nah, ini tampilannya seperti ini. ExamView Test Generator. Untuk linknya nanti saya terbitkan atau saya tampilkan di kolom komentar ya. Nanti saya kasih linknya untuk membuat atau mendownload ExamView Test Builder ya. Nah, di sini adalah aplikasi atau software untuk membuat soal secara offline. Ini nanti tidak perlu membutuhkan koneksi internet ya. Ini bisa dilaksanakan secara offline. Nah, untuk membukanya tadi diklik aplikasinya dibuka, terus di bagian menu di sini menu utama pilih create a new question bank. Nah, di sini question bank ya. Jadi bank soal, kita buat bank soal. Lalu klik, terus kita buat judulnya. Judulnya tadi adalah perkalian matrik ya, contoh saja. Nah, ini perkalian matrik. Subtitle silakan kalau perlu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini jadi question banknya adalah judulnya perkalian matrik. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya kita ketik di sini. Ini tidak bisa diketik manual di sini ya, kayak web saja, tapi di bagian bawah di sini ada tombol new. Nah, di sini ada pilih yang sesuai kita inginkan, apakah multiple choice atau true and false atau yang lain, silakan ya. Misalkan multiple choice saja atau pilihan ganda, klik OK. Nah, di sini pertanyaannya silakan ketik kayak tadi ya. Syarat materi bisa dikalikan adalah misalnya ini pertanyaannya, terus jawabannya ya. Nah, di sini ada keterangan karena tadi di secara online juga harus ada kunci jawabannya. Di sini juga untuk question bank harus ada jawabannya. Nah, dengan cara diklik saja salah satu yang kita anggap benar di sini. Tapi ini jawabannya adalah A. Jadi untuk pertanyaan yang ini jawabannya yang A, yang saya kasih titik di sini ya, bulat. Ini berarti A. Kalau misalkan mau ganti kunci ya tinggal diklik saja yang lain. Ini berarti kuncinya ya. Ya, seperti itu. Kalau sudah, di bawah ada tombol record yang terekam. Nah, ini adalah pertanyaan pertama sudah selesai. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua dan ketiga silakan new lagi, terus multiple choice lagi, ketik pertanyaan, jawaban, terus pilihin jawaban yang benar, silakan diklik, lalu record, dan seterusnya sampai akhir. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti ini diisi sampai terakhir, mau berapa soal terserah. Dan yang jelas ini tidak bisa ketik manual di sini ya,
Jadi harus dari klik double klik baru diedit. Nah, saya sebelum ini sudah membuat question bank ya. Di sini saya taruh di desktop. Nah, di sini sudah saya buatkan question bank sendiri, sudah lengkap dan sudah selesai, sudah ada terdiri dari sampai berapa nomor ini. Nah, ini ada 17 ya, 17 soal di question bank ini. Ini kan sudah lengkap dengan jawaban ya, sudah ada jawabannya lengkap, karena question bank itu wajib ada jawabannya. Nah, karena di bagian psikologi di sini untuk upload filenya, file bank soalnya itu berupa ini. Benar. Tipenya adalah ini, Blackboard 7.1 sampai 9.0. Jadi untuk psikologi itu supportnya adalah yang ini, export Blackboard ya, Blackboard 7.1 sampai 9.0. Sehingga nanti di ekspornya juga modelnya seperti ini, jangan yang lain ya, jangan yang Angel atau yang lain, harus yang ini seperti itu. Nah, ini diketik manual sampai akhir, ini berarti offline ya, tidak ada koneksi internet dulu. Nah, setelah selesai kita save. Nah, kita save terus kita ekspor. Nah, kita ekspor ke bentuk Blackboard 7.1 9.0. Nah, nanti eksportan ini hasilnya berupa file zip ya, file zip yang akan kita upload ke file bank soal di psikologi. Misalkan untuk perkalian matrik. Nah, ini bentuknya zip ya. Oke, ini namanya, kita namai bank soalnya perkalian matrik. Oke, selesai, kita tutup saja bank soalnya. Terus tadi kita lihat coba di bagian bank soal yang bentuk zip. Nah, ini yang bentuknya zip, ini yang akan kita upload ya, yang siap kita upload ke web psikologi. Nah, misalkan nanti ditaruh di sini. Nah, dicek ya. Ini saya hapus dulu, jadi kan cuma itu saja. Nah, tapi untuk uploadnya tidak langsung di sini. Jadi di sini tidak ada perintah upload. Nah, untuk mengakalinya, jadi untuk mengupload ke bank soal, jadi kita nanti buat ulangan dulu. Jadi buat ulangan di salah satu kelas, terus nanti untuk soal ulangannya kita upload dari bank soal yang ini. Baru bank soal ini kita pindahkan ke bagian research, research ini. Misalkan saya buka salah satu kelas ya yang saya ajar, misalkan contoh saja yang ini ya. Nah, nanti kita sebelumnya kita buat soal dulu sini, soal ulangan ya, di bagian add material, add test atau quiz. Terus misalkan tentang perkalian matrik. Perkalian matrik. Terus due date berarti paling lambat itu tanggal berapa, silahkan disesuaikan saja. Kategorinya tugas misalkan. Oke ya, di setting silakan. Terus create, buat. Jadi kita buat ulangan harian ya, atau soal berupa atau yang judulnya adalah perkalian matrik. Nah, di sini kita akan mengetik, di sini ada perintah ya untuk mengetik soal, bisa berupa pilihan ganda, benar salah atau yang lain. Tapi di sini juga ada pilihan from question bank. Nah, ini yang dimaksud dengan nanti menggunakan bank soal yang sudah kita buat. Nah, untuk menaruh tadi di sini file yang sudah kita ketik secara offline ke psikologi, kita bisa mengklik dengan cara import. Jadi import tes atau quiz dari file question bank yang sudah kita buat. Import ya. Jadi add question, pilih import. Nah, di sini ada pilihan Blackboard 7.1 9.0. Jadi sesuai dengan yang sudah kita buat di sini ya. File, export. Nah, ini harus sesuai. Jadi kalau yang atas
jadi nggak bisa masuk. Di blackboard 73190 terus next. Kalau sudah next, nanti di sini ada pilihan untuk mengambil filenya. Di sini ada tombol, kita klik, kita browse ke file tadi di desktop. Nah, di sini bab berkali matrik. Kalau sudah dipilih, terus open ya. Nah, terus uploading, tunggu hingga selesai. Ini untuk selesai cepat atau tidaknya tergantung dari koneksi internet dan besar kecilnya file ya, file bank soal ini. Kalau sudah komplit, kemudian pilih import. Nah, kalau sudah import, maka file soalnya sudah akan muncul di sini. Sudah ditunggu ya. Oke, masih menunggu ya. Oke, sudah selesai, sudah terupload semua, terdiri dari 17 multiple choice. Soalnya nilai gandanya ada 17. Nah, ini adalah soal atau ini ya, soal-soal yang sudah kita buat tadi secara offline, lalu kita upload langsung dan muncul ini semuanya sampai 17 tanpa kita ketik satu persatu dengan menggunakan koneksi internet. Jadi kita offline saja, terus baru setelah selesai kita upload langsung selesai ya, jadi cepet. Nah, ini masih belum ke research ya, belum masuk ke research, ini baru masuk ke di kelas ini. Nah, supaya masuk ke research nanti bisa dipakai di kelas yang lain, kita coba jadi file soal-soal yang ada di sini kita upload ke bank soal atau kita pindahkan ke bank soal, kita bukan ya. Kita klik option. Ya, di sini kita buka dulu. Ini kan nanti kalau sudah dibuka nanti ada soal perkalian matrik. Nah, nanti soalnya adalah ini ya, lengkap sampai 17 tadi. Nah, soal-soal ini kita pindahkan ke bank soal dengan cara klik option terus add question to bank. Jadi soal-soal yang ada di sini kita pindahkan ke bank soal. Nah, soal mana saja yang mau dipindahkan silahkan dipilih. Kalau semua ini berarti select all saja ya, atau semuanya ini select all bisa. Nah, kalau sudah next. Nah, next nanti kita di sini diperintahkan untuk memilih question bank mana yang akan kita taruh ya, untuk menaruh soal-soal yang ini. Tadi kan di kelas 11 bab perkalian matrik. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah add question. Nah, selesai. Your question have been successfully edited. Berarti di bagian research ini nanti muncul di file soal kelas 11 terus bab perkalian matrik ini 17 ya kan. Jadi sudah masuk ke bank soal. Nah, bank soal ini kita bisa pakai sewaktu kita butuh ya. Kita membuat soal diambil dari bank soal ini 1, 2 dan 3. Ini ambil 2, ini ambil 3 misalkan, ini ambil 5 bisa. Di antara satu anak dengan anak yang lain itu soalnya berbeda. Bisa kita praktekkan dengan cara tadi, misalkan dari sini. Ini saya hapus saja dulu karena sudah nggak membutuhkan ya, sudah dipindahkan sih. Nah, kita buat ulangan. Nah, kita buat ulangan bab matrik. Nah, di dalam matrik kan nanti kan ada perkalian, penjumlahan dan seterusnya ya. Ulangan matrik. Nah, misalkan masih masa 16, kategorinya tugas. Nah, kita buat ulangan. Nah, terus kita untuk soalnya, nah soalnya ini kita ambil dari bank soal yang tadi di bagian research ini. Di sini ya, ada 3 tadi, ada 3 bank soal tentang atau bab matrik ya. Di sini kita lihat soal kelas 11. Nah, ini ada 3, ini kan semuanya matrik. Nah, kita buat ulangan bab matrik tapi diambil dari 3 bank soal ini dengan cara add question ya, question terus from question bank. Jadi dari bank soal yang ini kita klik from question bank. Nah, di sini ada pilihan. Pertama adalah individual question, berarti dipilih satu persatu untuk soalnya.
Jadi kita yang menentukan, dan nanti antara satu siswa dengan siswa yang lain sama. Tapi di sampingnya itu ada random question. Jadi maksudnya random question diambil dari bank soal, ada bank soalnya ada 30 soal, 90 soal, banyak, tapi diambil beberapa soal saja. Nah, ini adalah yang saya gunakan untuk ulangan saya. Di antara satu siswa dengan siswa yang lain nanti munculnya beda, walaupun bank soalnya yang sama ya. Jadi nanti yang muncul soalnya akan berbeda, tidak. Jadi meminimalisir siswa untuk contek mencontek seperti itu. Klik saja random. Terus selanjutnya kita akan disuruh untuk memilih question bank yang mana yang akan kita ambil. Tadi saya taruh di bagian soal kelas 11. Nah, ini ada 3 bank soal, kita centang semua karena kita ambil dari 1, 2, dan 3. Lalu select question bank atau pilih ya. Nah, di sini dari kesamaan 2 matrik kita ambil berapa soal dari per 30 ya, berarti karena ada 30. Misalkan di sini saya ambil 4 saja. Satu soalnya itu berapa nilainya? Misalkan 10. Terus ini penjumlahan dan pengurangan matrik, misalkan saya ambil 3 dari 30 ya, berarti dari 30. Untuk satu soalnya itu berapa nilainya? 10 saja cukup. Nah, terus untuk perkalian matrik, misalkan ini karena supaya jumlahnya 10, ini 4, 3 berarti 7, kurangnya 3. Nah, untuk bobotnya atau nilainya adalah 10. Nah, seperti ini, 4, 3, 3. 4 dari kesamaan matrik, question bank matrik, 3 dari bank soal penjumlahan pengurangan matrik, 3 dari perkalian matrik. Ini diambil 4, diambil 3, diambil 3. Nah, 3-nya itu secara random, 4 dan 4, 3, 3-nya itu secara random. Jadi nanti siswa nggak tahu mana yang akan muncul soalnya. Kalau sudah, pilih add question. Nah, oke, ini adalah hasilnya. Jadi untuk soalnya itu nggak bakal muncul di sini, tapi keterangannya adalah random question set. Jadi dipilih secara random dari yang ada di sini ya. Oke, terus selanjutnya kita coba preview. Preview berarti kita lihat previewnya. Jadi nanti munculnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Start new attempt. Nah, di sini misalkan ya. Ini misalkan elemen matrik baris kedua. Nah, kita coba buka lagi preview di halaman yang berbeda. Start new attempt lagi. Nah, kita lihat. Walaupun materinya sama-sama matrik, tapi yang muncul soalnya berbeda. Nah, ada misalkan ini penjumlahan di sini munculnya yang ini. Ini sama-sama penjumlahan, tapi yang muncul beda karena soal di bank soalnya juga banyak ya, sehingga itu bisa macam-macam munculnya. Nah, ini seperti ini ya. Oke, jadi ini sudah selesai, sudah bisa di upload untuk dikerjakan oleh siswa. Yang jelas satu siswa dengan siswa yang lain soalnya akan berbeda karena diambil dari bank soal. Oke, itu tadi cara membuat soal ulangan di mana antara satu siswa dengan siswa yang lain itu soalnya berbeda. Nah, sehingga kayak UNBK saja untuk nanti menghindari meminimalisir kecurangan siswa saat mengerjakan soal seperti itu. Oke, untuk tutorial kali ini seperti sampai sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Jika ada yang masih kurang atau masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe video saya. Nanti akan ada video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.